Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pagi ini saya bertemu dengan anak-anak kembali dalam belajar daring ya. Kali ini kita akan belajar tentang Indonesia paru-paru dunia. Apa yang maksudnya Indonesia paru-paru dunia? Apakah Indonesia seperti yang kita pelajari ada trakeanya, ada bronkus, ada alveolus gitu ya? Nah, nanti kita akan mengetahui materi ini di pembelajaran 3, kelas 5, tema 2, subtema 1. Tujuan belajar kali ini anak-anak, nanti diharapkan kalian setelah belajar dapat membuat peta pikiran dari teks Hari Pohon Sedunia. Yang kedua, dapat memahami arti tanggung jawab dan contohnya. Yang ketiga, dapat mengetahui jenis ekonomi masyarakat, ya. Baiklah, kita akan berdoa dulu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Kami ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Nah, sekarang kita akan belajar semua makhluk hidup memerlukan oksigen untuk bernapas. Oksigen tersedia melimpah jika lingkungan kita bersih dan banyak tumbuhan hijau. Menciptakan lingkungan bersih dan banyak tumbuhan hijau menjadi tanggung jawab kita. Nah, ini ada bacaan anak-anak, kita baca bersama-sama ya. Hari menanam pohon. Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Nah, tadi ya, seperti yang di judul yang kita baca tadi ya. Sebutan itu disematkan karena di Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Ini jawabannya yang tadi ya. Daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen berlimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Namun, sayangnya, hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Oleh karena itu, pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menanam kembali pohon di lingkungan. Ya. Nanti setelah membaca, ini hanya ada 2 paragraf ya. Banyak paragraf nanti, silakan dilihat di buku paket kalian. Kemudian kalian akan membuat peta pikiran seperti ini ya. Sudah bisa kan membuat peta pikiran? Ya. Nah, nanti peta pikirannya akan seperti ini ya. Hari menanam pohon. Kemudian kita mulai dari sini misalkan. Kapan? Nanti kamu cari jawabannya di bacaannya. Di mana kegiatan dilakukan? Nanti juga kamu cari jawabannya ya. Modelnya tidak harus seperti ini. Kalian bisa membuat model yang lebih bagus dan diberi warna ya. Silakan sesuaikan dengan kreasimu yang paling kalian anggap terbaik. Anak-anak pernah mendengarkan kata-kata tanggung jawab? Apa ya tanggung jawab itu ya? Nah, tanggung jawab sebagai masyarakat, ada yang tahu artinya? Baik, kalau belum kita bahas ya. Tanggung jawab, nah ini merupakan sikap terpuji yang hendaknya dimiliki setiap individu
setiap individu itu setiap orang ya, setiap manusia. Sikap tanggung jawab mencerminkan nilai karakter setiap individu. Jadi karakter seseorang tercermin dalam sikap tanggung jawabnya, baik terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Nah, ini pengertian tanggung jawab ya, menurut buku kita, buku paket adalah seperti ini. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, alam sosial dan budaya, negara, maupun Tuhan Yang Maha Esa. Menurut bahasa Indonesia, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Nah, ini ya menurut kamus kita. Baik, itu pengertian tentang tanggung jawab. Ingat-ingat ya, kalau masih belum paham, silakan kalian baca kembali, diulangi lagi videonya ya. Tanggung jawab setiap individu, apa saja ya tanggung jawab setiap individu? Ada yang tahu ada berapa? Iya, yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Itu pasti ya. Yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Keluarga ya, tahu kan keluarga? Ya, yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Yang keempat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Kemudian yang kelima, tanggung jawab terhadap Tuhan. Mohon maaf. Nah, ini salah ya, salah ketik ya, mohon maaf. Yang betul adalah Tuhan. Oke, Tuhan. Ya. Saya ulang lagi. Yang kelima adalah tanggung jawab terhadap Tuhan. Ya, ada berapa? Ada 5. Ya, kita lanjutkan. Tanggung jawab sebagai masyarakat. Apa bedanya ya? Ya, tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Itu pengertian tanggung jawab sebagai masyarakat. Sudah paham sekarang? Baiklah, kita lanjutkan sekarang. Nah, kita akan belajar tentang jenis usaha ekonomi. Jenis usaha ekonomi. Ekonomi itu berhubungan dengan apa ya? Iya, berhubungan dengan keuangan ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, anak-anak, ini gambar apa ya? Wih, indah banget ya, sejuk sekali. Iya, pertama adalah agraris. Jenis ekonomi yang pertama adalah agraris. Apa agraris itu? Usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Perkebunan adalah kegiatan penanaman lahan dengan tanaman keras dengan umur lebih dari 6 bulan. Jadi dibagi dua ya agraris ya. Ada pertanian dan perkebunan. Berikutnya, ya yang kedua apa ini? Hewan apa ini ya? Iya, sapi ya. Yang kedua adalah peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Peternakan hewan kecil, misalnya kelinci, kambing, domba, dan biri-biri. Yang kedua, peternakan hewan besar, misalnya sapi, kerbau, dan kuda. Yang ketiga, peternakan unggas, misalnya ayam, itik, burung, dan puyuh. Itu peternakan ya. Yang ketiga, jenis usahanya adalah, ayo apa ini? Sudah kelihatan gambarnya. Iya, yang ketiga adalah perikanan. Secara umum, usaha perikanan dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Tahu ya perikanan darat? Nah, perikanan darat itu biasanya orang-orang atau pengusahanya, pengembang perikanannya ada di darat, ya. Kemudian kalau di laut, ya di laut, gitu kan? Oke, berikutnya yang keempat, nah, apa ini yang keempat ini? Iya, pertambangan. Siapa yang ingin kerja di pertambangan kayak gini? Iya, lingkungannya
seperti ini ya. Barang tambang dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Barang tambang mineral logam, misalnya emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan nikel. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, barang tambang mineral non logam, artinya yang bukan logam, misalnya belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. Yang ketiga, barang tambang sumber energi, misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Ya, ingat-ingat ada 3 untuk pertambangan ya. Silakan nanti kalian pelajari lagi. Jenis usaha yang lainnya, ini jenis usaha apa ya anak ya? Ya, kehutanan. Indonesia adalah paru-paru dunia. Kenapa? Karena memang banyak hutannya. Hasil hutan Indonesia antara lain kayu, jati, meranti, ulin damar, dan rotan, gitu ya. Jenis usaha berikutnya, jenis usaha apa ini coba? Yang ke-6, iya, perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang, dagang, dan penjualnya membeli kepada konsumen, ya. Saya pikir kalian sudah paham ini perdagangan, ya. Biasanya sering terjadi di pasar, ya. Ya, tapi di tempat yang lain juga banyak sekarang, ya. Tidak hanya di pasar, ya. Kemudian yang ke-7 adalah industri. Nah, ini ada gambarnya sedang menghasilkan barang ya, barang industri. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Ingat-ingat ya, mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Usaha industri dapat dikelompokkan industri rumah tangga atau home industry. Nah, saya ikut yang di atas ya. Industri sedang dan industri besar. Jadi ada 3 ya. Ada industri rumah tangga atau home industry, kemudian industri sedang dan industri besar. Nah, itu anak-anak jenis-jenis usaha ekonomi yang harus kalian ketahui. Dan terima kasih sudah melihat video ini. Mudah-mudahan kalian bertambah ilmunya ya. Jangan lupa terus belajar meskipun dalam masa pandemi. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.